Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, saya bukan siapa-siapa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik, pengalaman pribadi saya bersama dengan keluarga. Ini perjalanan menuju ke suatu desa yang dimana desa ini merupakan kampung halaman kami dahulu. Jadi kami adalah sebelumnya masyarakat urban yang hijrah ke kota, yang mengundi nasibnya di kota. Nah, awalnya saya kaget dan shock ketika mendengar kabar dari adik saya bahwa tepat pada pukul 11 nanti kita akan berangkat ke desa kampung halaman kami dahulu. Perasaan yang bercampur ragu-ragu dan senang itu muncul karena ragu-ragu karena di situasi pandemi ini kan kita dianjurkan untuk stay at home. Sementara perasaan senang itu muncul karena sudah beberapa lama saya tidak menginjakkan kaki saya di kampung halaman saya, sehingga saya ingin sekali pergi. Samping itu memang ya kebulatan tekad keluarga saya untuk menziarahi kubur kakek dan nenek kami yang ada di sana. Ya tentu keberangkatan ini dalam situasi pandemik ya kita harus menggunakan APD, alat pelindung diri, tentunya masker, dan menyediakan hand sanitizer. Nah, jadi pada saat itu kami berangkat pukul 11 setelah siap-siap dan kami berkemas-kemas. Ya, kami pun berangkat dengan menggunakan 3 motor. Jadi yang menjadi driver pada saat itu saya sendiri dan kakak perempuan saya Umi Mujahidah, dan adik saya Malik Fajar atau sering dipanggil Dede. Jadi saya membonceng bapak saya, kakak perempuan saya Umi Mujahidah membonceng adik saya Nurul, sementara adik saya Dede membonceng mama saya dan adik saya yang paling bungsu. Nah, setelah kami mengisi angin ban dan bensin, ya kami pun berangkat melalui rute Malimpung dan melewati kota Endrekang. Sebenarnya ada 2 rute yang bisa kita lalui ketika menuju ke desa Baseang, yakni rute Bakaru dan rute Malimpung tadi yang melewati kota Endrekang. Kami pilih rute kota Endrekang karena menurut kami itu aman dan sesuai dengan motor kami. Sementara rute Bakaru itu tidak memungkinkan untuk dilewati oleh motor kami, sehingga kami mengambil rute Endrekang. Di tengah perjalanan ya adik kami Ainul Mardia itu lapar, sehingga kami menepi sejenak sambil beristirahat dan memberi makan si bos kecil itu. Tak begitu lama kita pun kembali melanjutkan perjalanan yang sekitar 2 jam sampai di tujuan kami di rumah tante. Nah, di perjalanan kami menemukan beberapa pos sebelum sampai di rumah tante. Jadi pos pertama itu kami telah menitipkan KTP dan disemprot disinfektan atau antiseptik dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Setelah itu di pos kedua yang ada di daerah Endrekang, sebelum sampai di rumah tante kami pun disemprot disinfektan sebelum masuk ke kampung itu. Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan. Nah, setelah sampai di rumah tante, kami pun beristirahat, sholat, dan disuguhkan air hangat dan beberapa jenis kue. Nah, setelah itu kembali kami dijamu makanan, ya tentunya makanan yang favorit dan khas setelah lebaran itu adalah buras dengan daging. Nah, itu yang kami makan. Jadi tak begitu lama setelah makan dan berbincang dengan salah seorang om yang juga bertamu pada saat itu, kami pun melanjutkan perjalanan menuju desa Baseang pada pukul 2.30. Jadi bisa terbayang cuaca pada saat itu terik ya. Jadi sepanjang perjalanan kami dihiasi ya panas terik
Matahari. Seperti biasanya di tengah perjalanan ada pos-pos. Jadi di pos pertama seperti biasa kami disemprot disinfektan. Nah, sampai di pos kedua ini terjadi hal yang tidak diinginkan, yakni ban motor milik kakak saya itu bocor. Nah, sehingga saya bersama adik saya turun untuk mencari bengkel, karena ketika kita melanjutkan perjalanan itu tidak memungkinkan karena truk yang akan kita lalui itu tidak seperti truk dari Pinrang ke Nrekang. Nah, setelah kami sampai di tukang bengkel, sempat kami menunggu beberapa menit karena mungkin tukang bengkelnya lagi sholat. Setelah tukang bengkelnya ada, kami pun bernegosiasi memberikan solusi terhadap kerusakan yang terjadi pada motor kakak saya. Kami pun memutuskan untuk memberi ban dalam karena ban milik motor kakak saya ini adalah ban tubeless. Sebenarnya ada dua opsi yang diberikan tukang bengkel, yakni diberikan cairan tubeless atau dipasangkan ban dalam. Kami pun memilih ban dalam karena ketika diberikan cairan tubeless itu tidak memungkinkan juga karena ban motor kakak saya ini sudah tipis. Ya, setelah selesai kami pun melanjutkan perjalanan. Jadi perjalanan tadi yang dihiasi oleh panas dan teriknya matahari itu berubah menjadi dingin dan mendung. Ya, mungkin ini tanda akan datangnya hujan. Ya, sempat kami khawatir melanjutkan perjalanan karena truk yang kita akan lalui ini tidak memungkinkan untuk kami lalui. Namun karena itu tadi, mungkin semangat dan kebulatan tekad keluarga untuk menziarahi kubur kakek dan nenek kami di sana, sehingga kami melanjutkan perjalanan. Tadinya jalanan yang kita lalui beton dan aspal itu berubah menjadi jalan pengerasan yang penuh dengan batu, dan sempat kami melewati sepotong jalan yang agak licin dan berlumpur, sehingga saya bersama adik saya saling mengopor motor karena kakak saya tidak bisa melewati jalanan itu ya karena licin dan berlumpur, sehingga celana dan sepatu saya kotor ya. Setelah saling mengopor motor, kami pun melanjutkan perjalanan yang sangat melelahkan tentunya dan menguji adrenalin kami. Namun di lain sisi ya kami dimanjakan dengan keindahan yang ada di jalan, pemandangan gunung yang ada di Baseang. Awalnya kami mampu melewati tantangan demi tantangan di setiap truk yang kami lalui. Namun karena cuaca pada saat itu berubah menjadi hujan, sehingga jalan yang tadinya padat itu berubah menjadi licin dan berlumpur, sehingga terjadi sebuah tragedi. Umi kakak saya itu jatuh dari motor karena ban motornya agak keras sementara jalan itu licin. Nah, sehingga lucunya karena dia menangis setelah diberikan mungkin obat spiritual oleh bapak saya, ya didoakan, ditiup tangannya dan kepalanya sehingga tidak membuat dia kaget terhadap peristiwa itu. Kami pun lanjutkan perjalanan. Tidak lama kami menemukan sebuah desa perkampungan. Jadi perkampungan itu namanya Dusun Jambu. Jadi Dusun Jambu ini sudah ada di Desa Baseang. Namun yang menjadi tujuan kami itu ada di Dusun Batu Papan dan Dusun Pasaparan. Setelah sampai di perkampungan itu, kami pun beristirahat sejenak menunggu hujan reda. Dan yang uniknya, karena kami hanya tinggal sejenak saja, tapi pemilik rumah menjamu kami dengan beberapa macam kue dan air hangat. Ya, kami pun mencicipi kue dan meminum air hangat untuk menghangatkan tubuh kami yang dingin. Ya, setelah itu lama kami menunggu hujan reda dengan kebosanan yang kita lakukan pada saat itu. Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan pun kami kembali bertemu dengan salah seorang kerabat, jadi om kami. Awalnya kami tidak mau berjabat tangan sih, karena kami takut ya, dan kami sayang mungkin keluarga kami yang ada di pedesaan, sehingga kami tidak ingin berjabat tangan dengan om kami itu.
namun karena om kami memaksa, mau tidak mau kami jabat tangan. Ya semoga saja kami tidak membawa virus corona ke sana ya. Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan ya, karena truk yang dilalui itu tidak memungkinkan bagi Umi, sehingga saya dan adik saya Dede saling mengopor motor. Namun tak beberapa lama langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap ya, karena pada saat itu sudah maghrib. Kami pun tetap melanjutkan perjalanan sampai menemukan jalanan yang bagus. Kami pun berhenti melakukan teknik saling mengopor motor karena Umi merasa sudah mampu untuk melewati truk itu. Tak begitu lama akhirnya kita menemukan kampung yang kami tuju, yakni Dusun Batu Papan. Jadi di Dusun Batu Papan ini ada rumah milik tante saya, dan ini merupakan kakak dari ibu saya. Jadi di situ kami pun ya bersih-bersih, kami beristirahat, kami menginap. Jadi setelah bersih-bersih, sholat, kemudian kami pun dijamu makanan. Ya tentunya makanan yang paling favorit setelah lebaran, yakni buras dengan daging. Setelah kami makan, itu ada rutinitas, mungkin rutinitas orang desa ya, saling bercerita-cerita pengalaman lah waktu itu. Ya tentu yang menjadi topik tema pada saat itu adalah virus corona. Tidak begitu lama saya mendahului keluarga saya untuk tidur, jadi saya cepat beristirahat pada saat itu. Saya pun beristirahat ya dengan nyenyak dan melepas semua penat dan kepegalan yang terjadi saat perjalanan. Keesokan harinya setelah kami bangun sholat subuh, kemudian disuguhkan makanan dan bersiap-siap, kami pun ke dusun selanjutnya, yakni Dusun Pasaparan. Nah di Dusun Pasaparan inilah tempat kampung halaman saya dahulu. Nah dan di Dusun Pasaparan inilah juga tempat kuburan kakek dan nenek saya. Jadi kami pun berangkat ya, tentu motor yang kami bawa dari Pindrang itu tidak kami gunakan lagi, namun menggunakan motor milik sepupu kami yang ada di Batu Papan tadi. Karena si Umi ini tidak bisa menggunakan motor personelan, ya akhirnya ya mau tidak mau dia menggunakan motor yang saya bawa dari Pindrang itu. Setelah itu kami jalan, beruntungnya jalan yang kami lalui ini sudah dicor dan sudah dibeton, sehingga ya mungkin agak mudah ya kami lalui. Namun yang menyulitkan kami itu karena perjalanan yang kami lalui ini ya sangat menukik ya, tanjakan dari awal sampai di puncak itu selalu tanjakan. Nah setelah sampai di Dusun Pasaparan ya, kami pun ya langsung pergi ke makam milik kakek saya. Nah ternyata makam kakek saya ini ada di tengah-tengah kebun coklat ya. Setelah kami membersihkan kuburan atau makam kakek kami pun mendoakan kakek kami. Jadi kata bapak saya, sebenarnya ketika kita mau mendoakan atau orang yang sudah mati, itu tidak perlu sebenarnya kita datang ke kuburan. Cukup kita mendoakan setelah sholat dan ya kapanpun itu. Namun ya karena kata bapak saya, keberangkatan kita ini ke kuburan milik kakek kami itu dalam rangka untuk memberikan pelajaran bagi anak-anaknya bahwa kita akan kembali kepada Allah dan kita akan berada di tempat yang seperti itu. Itu pelajaran yang saya petik pada perjalanan kali itu. Nah setelah itu kami pun berpindah ke makam selanjutnya. Nah, jadi ada 2 makam yang kami kunjungi, yaitu sama ya saya tidak tahu pasti itu siapa, namun yang kami tahu itu adalah kakek dan nenek kami. Jadi kami pun berpindah ke makam selanjutnya dengan melalui jalan yang sama ya, jalan ya agak perbukitan dan melewati satu sungai kecil. Nah di kuburan selanjutnya kami kaget, ternyata kuburan itu sudah banyak orang juga ya melakukan ziarah kubur. Nah kami pun juga ikut bergabung, setelah membersihkan dan berdoa ya kami pun kembali pulang. Nah di tengah perjalanan pulang dari kubur, di bos kecil itu nangis ya, karena tidak memiliki foto, tidak bisa mengabadikan momennya pada saat itu, sehingga ya dia merontah-rontah.
kami pun singgah di salah satu rumah milik kerabat dari bapak saya. Jadi seperti biasa kami disuguhkan makanan, ya tentunya makanan favorit itu lagi, buras dan daging. Nah setelah itu kami pun buru-buru pulang karena kami takut ketika perjalanan pulang nanti kita diguyur hujan lagi, dan tentu truk yang kami lalui itu lebih parah dari sebelumnya. Nah di tengah perjalanan pulang ya Umi tidak bisa lagi melewati truk atau jalanan yang kita lalui tadi karena ya terlalu terjal ya, sehingga ya kami gunakan teknik itu lagi, yakni saling mengoper-oper motor. Nah setelah saya sampai di bawah, saya kembali bersama adik saya menjemput Umi dan si Nurul. Setelah kami sampai di sana, ternyata Nurul ini ngambek dan menangis. Wah, saya pun tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Namun ya saya paksa, ayo kita turun sama-sama di bawah ya. Jadi pada saat itu saya membonceng Nurul dan Dede yang membonceng si Umi itu. Saya pun turun ke bawah. Setelah sampai di bawah tempat kami singgah tadi itu, karena ya terjadi dramatisasi ya pada saat itu. Ya si Nurul ya menangis. Nah, sehingga tadinya Umi yang membonceng si Nurul, nah akhirnya saya yang membonceng Nurul sama dengan ibu saya. Jadi saya bonceng 3 karena si Nurul ini tidak mau lagi dibonceng sama si Umi. Makanya mau tidak mau ya saya harus kuat untuk melewati truk itu dengan berbonceng 3. Sementara itu tetap Dede berbonceng dengan bapak dan adik saya Ainul Mardia. Sementara Umi ya menggunakan motor sendiri. Nah setelah sampai di rumah tante kakak dari mama saya yang ada di dusun Batu Papan itu, ya tak lama kami pun pamitan. Ya tak lama-lama ya oleh-oleh yang diberikan oleh tante yakni beras khas Baseang, yakni nasi beras jagung. Setelah ya berangkat pulang ya sama kami melewati jalan yang sama, yang jalan yang kita lewati pada saat malam. Ya kami bisa lihat jelas pada saat siang hari ternyata jalannya memang sangat berlumpur dan licin. Namun itu sudah berkurang karena jalan yang tadinya becek itu berubah menjadi padat karena terik matahari yang menyinari jalanan dari pagi sampai siang itu. Nah selanjutnya ya di tengah perjalanan pulang kami ya kami pun sempat singgah untuk ya berfoto-foto mengabadikan momen itu. Setelah itu kami lanjutkan perjalanan pulang. Di perjalanan pulang ya seperti biasa dihiasi dengan jalan yang ya begitu menguji adrenalin kami. Saya tidak habis pikir sih kenapa pembangunan yang ada di desa kami ini terhambat ya. Padahal kan pemerintah pusat telah memberikan dana yang begitu lumayan banyak kepada pemerintah desa tuh membangun desanya. Nah setelah itu kami pun sampai di rumah tante kami yang ada di dusun Laporan di Endrekang itu. Nah, kami pun menginap semalam ya, untuk melanjutkan ziarah kubur besok. Keesokan harinya kami pun melanjutkan ziarah kubur ke ibu dan ayah dari mama saya yang ada di dusun Laporan di Endrekang itu. Ya seperti biasa membersihkan kubur dan berdoa. Setelah itu kami pun pulang ke rumah tante dan siap-siap untuk kembali ke Pinrang. Nah setelah beberapa lama kami menunggu persiapan itu karena ibu saya ditawari bunga dari tante saya. Jadi tante saya ini punya banyak bunga ya. Jadi kami ditawari bunga ya ibu saya menerima dan itulah kami lama menunggu. Bukan saja bunga, ternyata kami pun diberikan lombok ya tidak begitu banyak sih. Tapi yang bagusnya karena kami langsung memetik dari pohonnya sendiri. Jadi tante saya ini juga menanam lombok di samping rumahnya. Kalau saya lihat rumah tante saya ini unik ya karena di sampingnya itu ada kebun. Ini mungkin menjadi contoh ya bahwa di tengah kesulitan pangan ini kita harus bisa menanam. Setelah kami packing, bersiap-siap, kami pun berangkat. Ya awalnya tante kami tidak mau kalau kami terburu-buru untuk pulang. Ya mungkin karena yang kerinduan mungkin ataukah masih ingin bersua dengan saudara-saudarinya yakni ibu saya. Sehingga ia
tidak menganjurkan kami untuk lebih cepat pulang ya, tapi karena si Dede dan si Umi ini mau masuk toko keesokan harinya, maka ya kami pun pulang ya, tetap melalui jalan yang sama yang melalui kota Endrekang. Akhirnya kita tiba di rumah. Jadi ya seperti biasa kalau tiba melepas semua pakaian kami yang kami gunakan saat perjalanan, karena kami khawatir jika ada virus corona yang kami bawa. Makanya kami semuanya lepas sebelum masuk ke rumah. Nah, seperti itu teman-teman sekalian cerita saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ya, bagi yang menganggap ini tidak bermanfaat tidak apa-apa. Jadi itu pengalaman pribadi yang penuh suka dan duka menurut saya. Seperti apa pengalaman kalian? Ya, nantikan pengalaman saya berikutnya di channel Jejakmu.